Anggarannya sendiri kan sudah defisit, Mhm. besar sekali. Kita nggak punya uang untuk bangun ibu kota baru atau proyek ini, proyek itu. Tapi mereka paksakan juga bikin ibu kota baru misalnya. Padahal ibu kota itu jauh sekali, naik pesawat 3 jam. Di seluruh dunia banyak yang bikin ibu kota baru, begitu jaraknya jauh, gagal, hanya jadi monumen aja. Brazil bikin ibu kota baru, eh, Brazilian City, 3 jam dari ibu kota lama Rio de Janeiro. Gagal, cuma jadi monumen doang. Dulu India, ibu kotanya Old Delhi, Delhi lama. Dia bikin ibu kota baru di Punjab, lebih dingin, lebih bagus cuacanya. Itu butuh, akhirnya cuma jadi monumen doang, nggak ada manfaat ya. Akhirnya dibikinlah ibu kota baru namanya New Delhi, Delhi baru, yang hanya setengah jam dari Old Delhi, Delhi lama, baru sukses. Malaysia bikin ibu kota baru Putrajaya, hanya kurang sejam dari Kuala Lumpur, berhasil. Jadi ini proyek ngada-ngada, ya kan, dipaksakan dan semuanya setuju karena yang ada ini bukan demokrasi di Indonesia. Hmm. Kalau demokrasi itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, trias politika. Tapi bukan, yang ada di Indonesia ini adalah United Oligarchy. Kalau main bola itu namanya United Oligarchy. United Oligarchy, UO ya Mas ya. Iya. Jadi otak kepalanya cuma satu, ya perintahkan bos-bos partai buat dukung 9 partai. Perintahkan sisanya 575. Perintahkan legislatif, apa yudikatif untuk nolak pembahasan Omnibus Law. Jadi yang ada ini bukan demokrasi, ini namanya United Oligarchy. Nah, segala macam yang nggak penting, yang bukan prioritas, dipaksain dan semua bilang yes, yes man. Padahal anggaran pemerintah itu bolongnya sudah sangat besar. Untuk bayar pokok pinjaman aja 400 triliun. Bayar bunga pinjaman 370 triliun. Total tahun ini 770 triliun. Untuk bayar bunganya aja harus minjem. Ini gali lubang tutup jurang. Ini pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. Tapi selalu diklaim ini pengelolaan fiskal bertanggung jawab, macam-macam. Itu bohong semua itu. Pengelolaan ugal-ugalan kok. Nah yang kedua, daya beli rakyat makin lama makin merosot karena likuiditas yang ada di masyarakat disedot oleh surat utang. Lembaga keuangan, orang kaya, dana pensiun, simpen uangnya di surat utang negara karena yieldnya 6,5%. Resikonya nol karena dijamin. Itulah yang menjelaskan kenapa tahun lalu pertambahan kredit negatif 3%. Bulan kemarin naik sedikit 1%. Artinya apa? Likuiditas yang ada di masyarakat disedot ya untuk nopang utang ugal-ugalan. Akibatnya rakyat kita makin miskin, bukan hanya karena COVID, ya, karena pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. Tapi nggak ada di DPR atau apa yang ngomong ini, kecuali Misbakun saya kira. Karena yang lain itu bagian dari United Oligarchy. Yes man semua. Nah, yang terakhir adalah prioritas kita harusnya sama rakyat. Tapi kebijakan pemerintah ini, dia bekerja, dia didukung, disponsori oleh oligarki. Kebijakannya itu bikin kaya oligarki. Asing sama asing yang besar-besar. Misalnya menghapuskan royalti pajak, kasih tax holiday 20 tahun, kasih kemudahan ini, itu. Tapi untuk rakyat dia pajakin terus.
tarif listrik naik terus, tarif gas yang tadinya 33 kilogram buat rakyat miskin dihapus, dan lain-lain, kenain pajak. Jadi pemerintah ini ngabdi sama oligarki yang besar-besar. Ya, rakyat dia tindas seperlunya aja, ya kan? Bansos saja ada ditil pula sama yang kuasa. Jadi dengan pengelolaan keuangan seperti ini, ya makin lama bukannya makin baik, tapi justru makin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang kelihatannya biasa-biasa aja karena Bank Indonesia dipaksa untuk beli surat utang negara. Utang itu dimonetisasikan, debt monetization. Tapi satu titik itu kan pasti akan punya dampak, nggak mungkin nggak ada dampak. Jadi itu sebagai pengantar, saya mohon maaf sekali, ya kan, saya terlambat dalam acara ini.